Karya nyata topik 2 yaitu mengapa kurikulum perlu dirubah. Apakah kurikulum perlu dirubah? Ini jawabannya. Yang pertama yaitu apa itu kurikulum? Kurikulum merdeka memberikan ruang bagi pendidik di sekolah untuk mendesain pembelajaran pada suatu fase dengan kreatif, lokal, yang dimiliki sekolah untuk memfasilitasi peserta didik dalam arti pendidik memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan karakter peserta didik. Itu kurikulum merdeka. Selanjutnya yaitu kurikulum merdeka adalah metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat para pelajar dapat memilih pelajaran apa saja yang ingin dipelajari sesuai fasenya. Selanjutnya, apa alasan sehingga kurikulum perlu dirubah? Alasan yang pertama yaitu perubahan zaman, di mana murid sekarang berbeda dengan perubahan zaman yang kita hadapi di masa kita masih menjadi murid terdahulu. Yang kedua yaitu kurikulum harus diadaptasi sesuai dengan perkembangan zaman yang dihadapi oleh murid pada saat ini. Murid merupakan generasi masa depan bangsa yang akan mengukir zaman sesuai dengan potensinya. Dan selanjutnya, apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan seperangkat pedoman, penyelenggaraan, dan pengaturan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, kurikulum merdeka merupakan panduan dalam proses kegiatan pembelajaran yang didasarkan pada faktor kebutuhan pembelajaran murid sesuai dengan perkembangan individu dengan tujuan untuk meminimalisir tertinggalnya pada masa pandemi kemarin. Selanjutnya ada ciri khas kurikulum merdeka yang membedakan dengan kurikulum 2013. Yang pertama yaitu sistem pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan life skill atau kemampuan siswa dalam karakter murid sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu fokus pada materi esensial sehingga murid memiliki waktu yang banyak untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Selanjutnya yaitu guru lebih leluasa untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Selanjutnya, keunggulan kurikulum merdeka. Yang pertama, materi pembelajaran lebih sederhana dan fokus pada materi esensial sehingga murid dapat belajar lebih mendalam tanpa harus takut dikejar waktu dan bebas memilih sumber ajar yang lebih variatif. Guru memiliki kebebasan untuk mengajar sesuai tahap dan perkembangan murid. Selain itu, sekolah juga memiliki wewenang untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Selanjutnya yaitu sistem pembelajaran menjadi lebih interaktif melalui kegiatan proyek,
bertujuan agar murid menjadi lebih aktif dan dapat mengeksplor isu-isu yang terjadi. Ada beberapa prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Prinsip yang pertama yaitu pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik peserta didik sesuai holistik. Selanjutnya yaitu pembelajaran dirancang sesuai konteks lingkungan dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra sekolah. Pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Tipe pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler yang dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan penguatan kompetensi, yaitu seperti pelajaran IPA, matematika, bahasa Indonesia, PKN, dan lainnya. Itu yang termasuk pembelajaran intrakurikuler. Selanjutnya, pembelajaran kokuler merupakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila berprinsip pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum, yaitu yang P5. Yang terakhir yaitu pembelajaran ekstrakurikuler, dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidikan, seperti pramuka, PMR, dan ekstrakurikuler lainnya. Selesai, terima kasih. Jangan lupa umpan balik agar pembelajaran yang saya sampaikan lebih berkembang. Terima kasih.